Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Semoga hari ini kalian dalam sehat walafiat dan selalu dalam keadaan bersemangat dalam mengikuti mata pelajaran yang diberikan pada hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya materi fisika adalah lanjutan dari yang kemarin, yaitu video pertama. Sekarang kita lanjutkan dengan video kedua yang masih tentang listrik dan arus. Kita masuk ke soal nomor 3. Perhatikan rangkaian paralel berikut. Rangkaian paralel ini terdiri dari 3 buah resistor dihubungkan paralel, yaitu masing-masing resistor mempunyai nilai hambatan R1 2 ohm, R2 6 ohm, R3 3 ohm. Kemudian dihubungkan ke sumber tegangan 24 volt. Di sini yang ditanyakan adalah berapakah hambatan total paralel, kemudian berapa arus yang mengalir, arus total, kemudian berapakah tegangan pada P1 R1, kemudian tegangan pada R2, tegangan pada R3, kemudian berapakah arus yang mengalir pada resistor 1, resistor 2, atau I2 dan I3. Kita masuk ke pembahasan awal. Di sini untuk jawaban A, seper RP sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3 sama dengan setengah tambah seper 6 tambah seper 3. Kemudian kita samakan penyebutnya sehingga seper RP sama dengan 3/6 tambah 1/6 tambah 2/6 sama dengan 6/6. Dan LP adalah 1 ohm, jadi hambatan totalnya adalah 1 ohm. Kemudian arus total yang mengalir adalah I sama dengan P per LP sama dengan 24 ampere. Kemudian tegangan, nah, di sini karena hambatannya paralel, maka tegangan pada masing-masing resistor adalah sama. P1 sama dengan P2 sama dengan P3, itu sama dengan tegangan sumber, yaitu 24 volt. Kemudian di sini I1 adalah arus yang mengalir pada resistor 1 adalah P1 per R1 sama dengan 24/2 12 ampere. I2 nya adalah P2 per R2 sama dengan 24/6 sama dengan 4 ampere. I3 P3 per R3 sama dengan 24/3 sama dengan 8 ampere. Jadi arus yang mengalir listrik di total 24 ampere, I1 12 ampere, I2 4 ampere, I3 8 ampere. Kemudian tegangan pada P3, pada P2 dan P1 24 volt, sama, tegangannya sama. Kemudian untuk berikutnya rangkaian maksimum, itu gabungan seri paralel. Nah, perhatikan rangkaian maksimum berikut ini, mana di sini ada 3 resistor, R1 4 ohm, R2 nya 2 ohm, R3 6 ohm, dan dihubungkan ke tegangan listrik yaitu 22 volt. Ditanyakan hambatan total buat arus total P1, P2 dan P3, kemudian I1, I2 dan I3. I1 di sini, I2, I3. Dan kemudian E daya pada R1. Ini sesuai dengan ucap begini. Kemudian penyelesaian jawabannya. Sini
kita selesaikan dulu yang paralelnya. Ini CPLP sama dengan CPL2 tambah CPL3 sama dengan setengah ditambah 1/6. Hasilnya adalah 1/6 sama akan penyebut, yaitu 1/6 tambah 3/6 sama dengan 4/6, sehingga RP nya adalah 1/6, itu dibagi menjadi 6/4. R totalnya adalah R1 tambah RP. R1 tambah RP itu 4 tambah 1,5 sama dengan 5,5 ohm. Dan arus yang mengalir, arus total yang mengalir I P per RT sama dengan 22 per 5,5. RT nya 5,5, jadi I nya adalah 4 ampere. Dan tegangan P1 ditegang pada R1, P1 sebenarnya I kali R1 sama dengan 4 kali 4, 16 I itu, jadi arus yang mengalir sini sama dengan I, jadi sama dengan 16 ohm. P2 sama dengan I2 kali RP sama dengan 4 I kali RP. P2 P1 juga I kali R1 sama dengan 4 kali 4, 16. P2 I kali RP dan 6 volt. P3 sama dengan P2, jadi P3 sama dengan 3 sini kan ini paralel. Dan I1 sama dengan I. Nah, I1 sama dengan I 4 ampere. I2 sama dengan PP tegangan paralel ini bagi dengan R2, 6 per 2 sama dengan 3. I3 PP per R3, tegangan ini sama paralel dibagi dengan R3 nya, itu 1 ampere. Nah, gimana kalau I2 ditambah I3 sama dengan I, ya, sama dengan I1 atau sama dengan ini sesuai dengan hukum Kirchhoff 1. Kemudian daya P2, daya pada R2, I2 pangkat 2 dikali R2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 9 kali 2 sama dengan 18 watt. Ini adalah daya pada hambatan R2. Nah, ini terus I sama dengan I1, dan ini I2, ini ada di, nah ini teman ini 4. Ini untuk Kirchhoff 1. Dan tegangan pada P1 16 volt, tegangan pada P2 sama 3 6 volt. Nah, jadi ini tambah ini sama ini tegangan sini sama dengan tambah dengan ini yang paralel sama dengan 22 volt. Lanjut rangkaian jembatan Weston. Weston adalah rangkaian yang menyadar, bisa dilihat sini terjadi kalau misalnya RA dikali RT, kemudian LB dikali LC. Nah, kalau ini sama, maka ini akan berlaku jembatan Weston. Kemudian Kirchhoff 2, hukum Kirchhoff 2. Gustav Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah perubahan potensial mengelilingi lintasan tertutup pada suatu rangkaian sama dengan 0, atau dapat dinyatakan sebagai berikut: sigma delta V sama dengan 0, atau sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Ini adalah rangkaian tertutup, itu satu loop. Nah, contoh soal, perhatikan gambar rangkaian satu loop berikut ini. Satu loop itu terdiri dari GGR 1, E2, E3.
Nah, di sini ditanyakan berapakah kuat arus yang melewati rangkaian, kemudian berapa beda potensial antara titik A dan B, antara A dengan B. Kuat arus yang melewati rangkaian ini berapa, dan beda potensial antara titik A dengan titik B berapa. Ini bisa dijawab dengan menggunakan hukum Kirchhoff kedua. Nah, di sini sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa menggunakan loopnya kita buat searah dengan jarum jam. Searah jarum jam, dimisalkan searah jarum jam, maka pada saat kita mengelilingi loop ini, apabila E-nya ini ketemu dengan yang positif, maka E-nya positif, dan ketemu negatif berarti E-nya negatif. Jadi di sini pada saat kita E1 yang positif dulu kita temukan, berarti E1-nya min, kemudian berikutnya E2-nya min ya, ketemu min, jadi E2 min, kemudian ketemu E3 positif. Jadi E1 dikurang E2 tambah E3 ditambah I. Nah, kita anggap I-nya searah loop, berarti I-nya positif. Tapi kalau kita anggap berlawanan dengan loop, maka I-nya negatif. Kemudian dikali dengan jumlah resistor. Nah, kalau misalnya di sini ada R dalam, hambatan dalam, berarti kita masukkan di sini R dalamnya. Tapi di sini karena hambatan dalamnya tidak ada, dianggap 0, berarti hanya hambatan luar. Nah, ini sama dengan 0. Dan kita masukkan 12 min 24 tambah 2 tambah I kali 2 tambah 3 tambah 6 tambah 4 sama dengan 0. Nah, sehingga I sama dengan 0,67 ampere. Nah, karena hasilnya positif, berarti I-nya adalah searah dengan loop. Dan yang kita tunggu B yang PAB dulu. PAB yaitu dari sini ke sini, dari PAB. Nah, dari A ke B, di sini kita E-nya ada 2. Jadi PAB bisa jalur singkat, bisa juga jalurnya dari sini ke sini, jalur panjang. Tapi sebaliknya kita menggunakan jalur yang lebih pendek. Nah, di sini kita ketemu E dulu. Jadi rumusnya PAB sama dengan sigma E tambah sigma IR. Di sini E-nya ketemu positif, negatif. Jadi 12 min 24 tambah I-nya dari 0,67 kali 2. Jadi min 12 tambah 1,74 sama dengan min 10,26. Jadi ini I-nya, dan ini ada tegangannya ya, negatif, berarti ini lebih positif dari, jadi E2 lebih positif dari E1. Dan gambar rangkaian 2 loop. Perhatikan gambar di sini, 2 loop itu ini E1 E2 di sini. Nah, loop 1 ini loop 2. Nah, kita misalkan untuk loop 1 arah loopnya searah jarum jam, loop 2 juga searah jarum jam. Ini kita bisa misalkan ya. Kemudian arusnya ini sesuai dengan hukum Kirchhoff, I masuk, I keluar. Jadi masuk, D keluar. Dan tentukan kuat arus yang melewati masing-masing hambatan. Kemudian berapa daya pada R3. Daya R3. Jadi mengenai arah loop boleh perlawanan jarum jam, boleh juga yang searah jarum jam. Kemudian untuk arus yang melewati cabang ini harus ada yang masuk dan ada yang keluar. Ini hanya permisalan saja. Nah, jawab. Perhatikan loop 1
dimana di sini loop 1 ini loopnya kita anggap arahnya searah jarum jam. Begitu juga dengan loop 2 searah jarum jam supaya lebih mudah memahaminya. Nah, di sini arus, di sini berlaku Kirchhoff. Ini arus yang masuk di I1, kemudian keluar I2, I2, I3. Jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, yaitu meninggalkan titik cabang. Nah, I2 dari sini sampai sini, dan ini I1 sampai ke sini. Kemudian I3 ini. Nah, sekarang kita masuk ke loop 1 dulu. Nah, dimana di sini Kirchhoff 2 sigma E tambah sigma IL. Nah, dimana pada saat kita mengiringi loop, apabila kutub negatifnya dulu ketemu daripada positif ini negatif, maka di sini tandanya negatif. Tapi apabila kutub positif ketemu dulu pada saat kita mengiringi loop, maka dia adalah positif. Jadi bisa dilihat di sini E1 nya negatif karena yang negatif dulu ketemu baru yang positif. Dan ditambah I1 R1, R1 ini dilewati oleh I1 dan ditambah I2 R2, nah I2 dilewati R2 dan searah dengan loop. Jadi sama dengan 0. Ya, E1 adalah min 12 ditambah 4 I1, 4 adalah R1, kemudian tambah 5 I2, 5 nya adalah R2, sama dengan 0. Jadi 4 I1 tambah 5 I2 sama dengan 12, ini adalah persamaan 1. Nah, sekarang kita perhatikan loop 2, yaitu yang ini loop 2. Berlaku di sini hukum Kirchhoff 2 sama dengan sini, itu sigma E tambah sigma IL sama dengan 0. Nah, di sini pada saat kita mengelilingi loop, yaitu yang positif dulu baru negatif, sehingga E nya positif, jadi langsung itu 8 ditambah I3 nya melewati R3, jadi I3 R3. Kemudian di sini tanda min I2 R2. Nah, R2 ini I-nya ke bawah, sedangkan loopnya ke atas. Jadi berlawanan dengan loop. Jadi I2 berlawanan dengan loop, maka ini tandanya negatif. Berbeda dengan di sini I2-nya searah dengan loop. Maka ini positif. Dan dimasukkan itu 8 tambah 2 I3 min 5 I2 sama dengan 0. 2 I3 min 5 I2 sama dengan 8. Ini adalah persamaan 2. Nah, dari hukum Kirchhoff 1, maka persamaan 1 dapat ditulis. Jadi ini Kirchhoff 1, lihat di cabang ini. Sini berarti I1 sama dengan I2 tambah I3. Sehingga persamaan 1 dapat kita ubah, yaitu I1 nya dimasukkan ke sini diganti ini 1, sehingga 4 kali I2 I3 tambah 5 I2, sehingga 4 I3 ditambah 9 I2, itu 9 I2 ini berasal dari 4 I2 ditambah 5 I2 sama dengan 12. Ini adalah persamaan 3. Maka dari persamaan 2 dan 3 diperoleh itu 2 I3 dikurang 5 I2 sama dengan 8, dan 4 I3 dari persamaan 3 ini tambah 9 I2 sama dengan 12. Nah, kemudian ini kita eliminasi, yang bagi yang ini kali 2, kemudian ini dikali 1, sehingga hasilnya 4 I3 dikurang 10 I2 sama dengan min 16. Kemudian yang persamaan ini 4 I3 tambah 9 I2 sama dengan 12. Kemudian dikurang supaya ini habis, I3 nya habis. Nah, ini tinggal ini jadi min jadi min 19 I2 sama dengan min 28, sehingga I2 sama dengan 1,47 ampere.
Dan maka dari persamaan 2 diperoleh 2I3 min 5 kali 1,47 sama dengan min 8. 2I3 min 7,35 sama dengan min 8. 2I3 sama dengan min 8 tambah 7,35 sama dengan min 0,5. Sehingga I3 nya adalah min 0,325. Nah, tanda min ini menyatakan bahwa arus sebenarnya yang melewati I3 itu adalah negatif, jadi harusnya berlawanan dengan jarum. Maka berdasarkan hukum unsur 1, I1 sama dengan I2 tambah I3, jadi I1 nya sama dengan 1,145. Ini pengurangan dari. Nah, sehingga kemudian pertanyaan B, daya pada resistor 3 yaitu P3 sama dengan I3 pangkat 2 dikali R3 sama dengan min 0,325 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 0,106 dikali 2 sama dengan 0,212 watt. Ini ya, ini adalah I1, dan I3 nya 0,325, dayanya 0,212, daya pada R3. Dan ini adalah I2, jadi I2 ditambah I3 sama dengan 1,145. Jadi di sini I3 nya negatif, berarti dia harusnya di sini. Jadi sebenarnya adalah perlawanan dengan B. Sekarang kita masuk daya listrik. Pengertian dari daya listrik. Daya listrik adalah besar usaha atau energi listrik per satuan waktu. Daya dapat dirumuskan yaitu P sama dengan W per T atau W P kali I kali T dibagi T. Atau P sama dengan P kali I. Kemudian daya itu sama bisa juga diberikan seperti ini, dan potensialnya adalah IR kali I. Nah, sehingga P sama dengan I kuadrat R. Kemudian daya pada alat-alat listrik, misalnya pada sebuah lampu bertuliskan daya pada alat-alat listrik. Misalnya pada sebuah lampu bertuliskan 40 watt 220 volt. Hal ini berarti menunjukkan pada tegangan 220 volt lampu membutuhkan daya sebesar 40 watt atau 40 joule per sekon. Dalam 1 jam lampu menggunakan energi listrik sebesar 40 joule per sekon kali 3600 sekon sama dengan 144.000 joule atau sama dengan 144 kilojoule. Pemakaian daya diukur oleh kWh meter, diukur dalam satuan kWh. Jika lampu dipasang pada tegangan selain 20 volt, misalnya pada tegangan 110 volt, maka daya yang diserap lampu adalah sebagai berikut. P sama dengan P kuadrat per R, R sama dengan P kuadrat per T, sama dengan 220 sama 2 dibagi 40 sama dengan 1200. Nah, ini adalah R ini adalah hambatan dari sebuah lampu. Nah, kemudian kalau dipasang pada tegangan yang 110 volt, maka dayanya akan menjadi P aksen sama dengan P kuadrat per R sama dengan 110 pangkat 2 per 1210 sama dengan 10 watt. Jadi fungsi lampu tidak maksimal pada tegangan yang lebih rendah daripada yang tertera pada lampu. Penghematan listrik. Nah, penghematan listrik ini pertama, bagaimana caranya, yaitu yang pertama menggunakan peralatan listrik dengan daya kecil. Yang kedua, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Ketiga, mengurangi lamanya pemakaian listrik. Yang keempat, menggunakan alat listrik hemat energi. Demikianlah untuk video
kedua atau bagian kedua dari listrik dinamis. Nah, sampai di sini perjumpaan kita, kemudian kita nanti akan lanjut dengan video berikutnya, yaitu listrik statis. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.